Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gue Arde Sunan Hadi, bisa dipanggil Iboy atau Robert. Yoi. Ngelanjutin dari episode sebelumnya yang dari Sibolga sampai Danau Toba, dan di episode ini dari Danau Toba sampai Blangpidi, masuk provinsi Aceh. Dari Pulau Samosir ini di provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Danau Toba, gue menginap selama 3 hari 2 malam guys. Di sini gue nginep di Hotel Sibigo, dan di sini gue mesen lewat Oyo. Di sini murah guys, gue dapat promo itu sekitar harganya 114.000 per malamnya. Dan di sini gue menginap selama 3 hari 2 malam buat nikmatin Danau Toba guys. Di sini tuh hotelnya keren banget guys. Jadi di hotel ini tuh di samping banget Danau Toba, di pinggirannya banget guys, persis. Jadi wah gokil banget sih, the best pokoknya. 14 Juni 2022. Selamat pagi dari Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Di pagi kali ini gue berangkat menuju Provinsi Aceh, tepatnya di daerah Blangpidi, Aceh Barat Daya. Perjalanan darat dari tuk-tuk Pulau Samosir ini sampai ke Blangpidi, Provinsi Aceh, sekitar 396 km menurut Google Map, dan kurang lebih sekitar 8 sampai 9 jam perjalanan darat. Jadi seperti biasa gue berangkat harus pagi dari mulai perjalanan ini, dan kita nggak tahu nanti sampai di tujuan jam berapa, entah sore, entah malam, dan cuacanya entah hujan, entah enggak. Alhamdulillah sih di pagi hari ini di Pulau Samosir yang cerah ini cuacanya bagus, terang benderang, keren banget, view-nya oke banget. Bukit-bukitnya tuh wow, gokil cuy. Untuk jalannya ini gue kembali lagi menuju ke jalan lintas barat Sumatera, dan nanti kita akan melewati Menara Pandang Tele lagi nih guys. Nah dari sini sebenarnya gue pengen mampir ke Bukit Sibea-bea namanya guys. Di sana tuh akan dibangun patung Yesus tertinggi katanya guys. Tapi karena waktu dan balik lagi nih, gue melanjutkan perjalanan lintas provinsi, gak memungkinkan buat mampir. Rencana dan niatnya sih kemarin saat gue leha-leha itu pengen ke Bukit Sibea-bea, tapi kenyataannya gue mager abis. Pokoknya gue istirahat total lah di sini sambil menikmati Danau Toba. Wah, gokil. Dan perjalanan di pagi ini gue sangat seger banget ya guys, karena gue udah ngecas tubuh gue ini selama seharian penuh lah kemarin itu. Dan insya Allah suatu saat nanti ketika ada umur panjang, rezeki lebih, gue bakal balik lagi lah ke sini. Mungkin bisa ke Bukit Sibea-bea, atau mungkin nanti pas saat patung Yesus sudah jadi. Wah kan gokil tuh guys. Jadi inilah Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba. Dan terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan sebagian surga dunia yang ada di Pulau Sumatera ini. Masih dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ini jalannya menanjak karena dari Pangururan menuju jalan lintas barat Sumatera ini melewati bukit dan akan melewati Menara Pandang Tele lagi nih guys. Rute gue menuju Blangpidi ini akan melewati Kabupaten Dairi, lalu masuk ke Kabupaten Pakpak Barat, lalu nanti akan masuk ke Provinsi Aceh yaitu di Subulu Salam, lalu ke Kota Fajar, terus ke Tapak Tuan, nanti masuk ke Labuan Haji, dan nanti akhirnya di Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya.
Info sedikit guys, bahwa untuk menuju Pulau Samosir ini ada dua jalur ya guys ya, menurut gue nih. Yang pertama dari lintas barat Sumatera ini, yang kedua dari Parapat guys. Jadi dari Parapat itu bisa nyebrang melewati kapal feri untuk menuju Pulau Samosir. Masuk Kabupaten Pakpak tadi, Pakpak Barat. Alhamdulillah tadi setelah melewati kota Sidikalang dan ini masuk ke Kabupaten Pakpak Barat dan masih dalam jalan lintas barat Sumatera. Di sini kalau orang lokal sini bilang sih jalan Subulu Salam ke Sidikalang maupun sebaliknya. Jadi ini merupakan kabupaten terakhir dari Sumatera Utara yang akan memasuki ke Provinsi Aceh, yaitu tepatnya di Subulu Salam. Mohon koreksi kalau salah ya guys. Sebelumnya gue minta maaf ya sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan penyebutan dalam nama kota, daerah, kabupaten, dan provinsi dari pertama gue bikin video di part 1 atau episode 1 hingga sampai detik ini di episode 7 ini. Tidak perlu kau tahu sengsaraku di jalan, cukup kau tahu senyumku di saat ku pulang. Yoi, gokil. Wah, untayan kata di belakang truk tadi mengingatkan gue pada kekasih gue nih di Jakarta. Dan gue akhirnya isi bensin dulu untuk melanjutkan perjalanan gue menyusuri hutan. Astroboy udah kenyang, full bensinnya, gue gas lagi. Dan ini masih di dalam Kabupaten Pakpak Barat. Alhamdulillahirabbil alamin, cuaca di hari ini cerah. Yang sekian kemarin di awal masuk Provinsi Sumatera Utara gue diguyur hujan deras. Tapi ini mantep banget ya guys ya. Soalnya gue udah ngerasain hujan, panas ya kan. Ini kalau gue jadi besi gue udah karatan kali ya, kena hujan, kena panas. Tapi kemarin nih ya, pas sampai di Danau Toba atau di Hotel Sibigo kemarin itu gue sempat nyuci Astroboy nih guys, karena udah kotor banget dah tuh, nggak tahu gimana kan dari Jakarta belum cuci, kecuci air hujan. Nah disitulah ada waktu gue buat nyuci Astroboy, lumayan lah bersih-bersih dikit, mengurangi karat-karat gitu ya kan, biar nanti kalau difoto kelihatan seger aja. Yoi. Di pagi yang menjelang siang ini merupakan rute panjang perjalanan gue lagi melintasi provinsi nih guys. Udah lama nih gue gak jalan-jalan panjang lagi nih. Yang kemarin cuma sedikit-sedikit tapi hujan jadinya lama. Dan cuaca cerah ini semoga sampai tujuan tetap cerah, sehingga gue sampai di kota tujuan masih terang. Amin. Nggak lama lagi gue akan berpisah dari Provinsi Sumatera Utara di jalur lintas barat Sumatera ini dan akan masuki Provinsi Aceh. Assalamualaikum Provinsi Aceh. Masuk Provinsi Aceh. Tadi udah lewat kota Subula apa ya? Ya jelas. Kita lewat hutan-hutan sawit sih tadi bayangan. Harapkan sih. Alhamdulillah masuk Provinsi Aceh sekitar jam 1 siang. Provinsi yang gue tunggu-tunggu ini, di mana provinsi ini paling ujung utara di Pulau Sumatera. Tuh cuy, sawit semua cuy.
Info situasi dan kondisi masuk provinsi Aceh ini beda ya, karena di sini memang jalannya halus guys, bagus banget. Terus emang masuk hutan lagi, dan di sini dominan perkebunan sawit ya guys. Dan alhamdulillah cuaca di hari ini terang benderang, cerah dan sedikit ada awan hitam, tapi alhamdulillah dan semoga tidak hujan ya di kedepannya. Amin. Siang hari yang cerah ini merupakan hari ke-13 di perjalanan berkelana ke Sumatera ini. Dan gue ini sangat excited ya, karena 13 hari ini sudah memasuki provinsi Aceh. Mungkin di hari ke-14, tepatnya 2 minggu, gue masuk di kota Banda Aceh. Wah, makin gak sabar nih. Semalam lagi nih udah sampai Banda Aceh dan semakin dekat ke ujung barat Indonesia. Yoi. Tapi 13 hari masuk provinsi Aceh ini versi gue ya, karena kita kan masing-masing nih. Mungkin dari kalian ada yang bisa lebih cepet, dan mungkin ada yang lebih lama lagi daripada gue. Nah, itu kita kan punya versi sendiri-sendiri ya kan. Ada keperluan, mungkin ada butuh cepet waktu. Karena kalau gue kan santai-santai aja nih guys. Jadi nikmati aja lah perjalanan ini. Nah, udah jauh-jauh masuk provinsi Aceh, kok masuk ke Jambi ya. Nah, jadi penjelasannya, Jambi ini adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulu Salam, Provinsi Aceh. Mungkin kalau ada yang warga sini atau yang lebih tahu tentang Provinsi Aceh ini bisa di komen ya guys. Setelah melewati kota Subulu Salam ini akan memasuki Kabupaten Aceh Selatan. Daerahnya kurung luas, nanti masuk ke pesisir namanya di Bakungan. Dan di sana gua akan istirahat buat makan siang. Yoi. Setelah istirahat, gua makan siang tadi di daerah Bakungan, gua gas lagi, lanjut lagi, dan sampailah nih di daerah Tapak Tuan, guys. Di sini gue pengen ke Tapak Tuan Tapa. Jadi Tapak Tuan Tapa ini merupakan cerita legenda dari Aceh Selatan ini ya guys. Sedikit gue ceritain legenda Tapak Tuan ini. Jadi zaman dahulu kala hiduplah seorang petapa sakti dengan tubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa. Nah, Syekh Tuan Tapa ini biasa ngabisin waktunya dengan bertapa atau bersemedi di sebuah bukit untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu di suatu waktu ada sepasang naga dari daratan Tiongkok menemukan bayi perempuan di tengah lautan Samudra Hindia. Langsunglah sepasang naga ini menyelamatkan bayi tersebut dan merawatnya menjadi anak perempuan. Dan ternyata anak perempuan ini merupakan anak dari raja dari kerajaan di Samudra Hindia. Dan anak ini hilang pada saat berlayar di Samudra Hindia. Dah, karena sang raja tahu kalau anaknya diasuh oleh sepasang naga ini, dia meminta untuk mempertemukan sang raja dengan anak ini. Tapi sepasang naga ini tidak ingin mempertemukan anak perempuan ini dengan sang raja dari kerajaan Samudra Hindia. Setelah itu, karena raja ini sangat meyakinkan bahwa anak perempuan yang diasuh oleh sepasang naga ini adalah anaknya, ia memutuskan untuk mengambil anak tersebut dengan secara paksa. Dan terjadilah pertempuran antara kerajaan Samudra Hindia dengan sepasang naga ini, yang membuat persemedian Tuan Tapa terganggu, sehingga ia pun keluar dari gunung dan melangkahkan kaki kanannya ke karang untuk melompat ke laut di tengah pertempuran terjadi. Nah, jejak kaki kanan yang ada di karang inilah yang sekarang membekas,
sehingga menjadi nama daerah yaitu Tapak Tuan, dan ada objek wisatanya yaitu Tapak Tuan Tapa. Koreksi lagi ya guys untuk cerita legenda tadi kalau salah, dan mungkin bisa searching di Google ya guys untuk cerita legenda ini. Mau masuk Labuan Haji, Tapak Tuan arah Blang Pidi. Setelah mampir di Tapak Tuan Tapa untuk melihat tapak di karang, dan ternyata gue nggak bisa ngeliat tapaknya langsung karena jembatan lagi rusak dan waktu juga, akhirnya gue gas lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Blang Pidi. Dari Tapak Tuan ini menuju Blang Pidi kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam. Ini akan melewati kota Labuan Haji, dan jalan ini akan melewati pesisir sebelum masuk Labuan Haji. Oke guys, sampai di sini dulu perjalanan gue di episode kali ini. Jangan lupa di subscribe buat tahu kelanjutan videonya. Akan ada spill penginapan gue di sini di Blang Pidi tepatnya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi guys.